Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku sekalian, hari ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara awal membuat dalam session video yang saya buat pada hari ini. Ini ada dua session ya. Satu session pertama adalah bagaimana cara membuat motif marblingnya ya, atau motif marmer pada corak itu vertikal gitu ya. Jadi buat satu-satu dulu dengan menggunakan kalau dia berbasis pada saat ini saya membuat berbasis minyak ya. Saya gunakan catnya di sini, cat untuk motor ya. Jadi berbasis minyak yang dipolisi dengan thinner. Kalau thinner A ya, thinner A, bukan thinner B. Jadi seperti demikian, dibuat satu-satu dengan pola sistematika keilmuan tentang garis marbling gitu. Kalau Anda search di Google, maka search Google marbling, maka akan muncul motif marmer. Kalau di YouTube ya, di YouTube. Utamanya di YouTube, di Google juga bisa dia muncul. Seperti inilah motifnya. Cara pembuatan motif marmer. Pada pembuatan motif garis marmer ini, ujung kuas itu di gagang ujung kuas itu di sebelum pada gagangnya itu dibuat sedikit lengkungannya, sedikit lengkung. Jadi dia tidak lurus gitu, tidak lurus. Insya Allah akan lebih lengkapnya saya paparkan dalam seri keduanya dari video ini. Dalam video ini belum sempat saya muat bagaimana motif konsep gambarnya ya, gambar konsep bentuk kuasnya, bagaimana bentuk kuasnya. Jadi buat satu-satu. Nah, seperti inilah modelnya menggunakan alat. Apakah kuasnya itu kalau terbuat dari resin itu bisa dicelup saja di thinner, kemudian dibengkokkan pakai tang. Kalau tidak ya, kalau gagangnya terbuat dari plastik, dipanasin sedikit, kemudian dibuat bengkok gagang ujungnya. Apa gunanya ujung kuas itu dibengkokkan sedemikian rupa? Itu memudahkan kita untuk menarik garis kan. Dalam pembuatan marbling seperti ini ya, motif marmer itu diperlukan itu kuas diputar-putar gitu untuk mendapatkan motif. Nah, kalau ujung kuas itu dibuat sedemikian rupa seperti gambar yang saya tayangkan tadi, maka dengan mudah pada saat Anda putar dia akan lari lain gitu ya, lari bengkok gitu. Nah, beda halnya kalau kuasnya lurus seperti yang saya gunakan di sini nih, karena peralatan sederhana pada saat ini, makan waktu sedikit, dengan keterampilan khusus saja yang saya gunakan untuk buat motif. Itu simpel saja ya. Tapi kalau untuk supaya meringankan kita dalam hal menggaris gitu, untuk motif marmer itu upayakan ujung kuas Anda itu dibengkokkan sedikit gitu, supaya pada saat pada saat kita tarik garis itu ya, kita tarik sedikit, muter aja, kita putar-putar kan, bikin garis marbling ini terampil memutar-mutar kuas ya, sambil tarik putar, kiri kanan tarik putar. Nah, akan terlihat kemana larinya, tinggal diikuti garis-garis tersebut.
peralatan-peralatan untuk membuat tiang itu paling cuma berkisar di pada saat polesan awal itu berkisar di menggunakan cat yang biasa digunakan untuk apa ya, untuk dempul gitu ya, untuk dempul seperti boyo. Nah, pada sesi ini ya masuk lagi pada sesi apa, pengeleman apa namanya ini, Prada Mas ya. Prada Mas biasa dikenal dengan Golif atau Wessler Gold gitu ya. Pemasangan Golif ini saya hanya menggunakan bahan no drop. Untuk penggunaan bahan no drop itu bagusnya diulang-ulang sebelum penempelan. Diulang terus sampai 3 kali 4 kali. Kemudian dibiarkan mengering. Pada tayangan ini saya hanya sudah tempelan yang ketiga keempat kalinya ya. Kenapa demikian? Poles ulang lagi, kemudian mengering, ulang lagi supaya dia ujung permukaan dasar itu menjadi apa ya, menjadi halus gitu ya, halus permukaannya halus. Nah, karena kebiasaan pada saat kita mendapatkan dasar itu, misalnya kita dipanggil tuan rumah untuk memasang gold leaf ya pada dasar profil yang ada, sementara tukangnya juga beda, bukan kita yang jadi tukangnya ya. Maka untuk sederhana sekali polesannya supaya permukaannya itu halus, cuma itu caranya. Cat berulang-ulang, no dropnya sampai permukaannya itu rata. Karena kebanyakan kalau nggak dicetak profilnya itu permukaannya itu kasar, jadi cuma dikamprot ya, permukaannya itu kasar banget. Dan kalau dari awal dikerjakan, utamakan pada saat sebelum memasang gold leaf ini, utamakan dasarnya itu mesti halus dulu. Misalnya apa ya, di flamir bagus-bagus, kemudian di kertas pasir sehalus-halusnya, baru mulai di tempat menempatkan no drop pada permukaan dasar yang bakal kita pasang. Dan ini rumus pemasangan gold leaf atau Wessler Gold atau Prada Mas ini, itu nilai kinclongnya itu didasarkan dari seberapa halusnya permukaan ya, polesan permukaan. Nah, kalau dia kurang halus ya permukaan itu kurang halus jadinya. Seperti ini dia apa, cara pemasangan gold leaf tersebut. Insya Allah di lain waktu akan saya tampilkan bagaimana video saya pada saat memasang gold leaf ini di dasar yang begitu halus. Biasanya dasar-dasar halus itu semacam berbahan plastik yang menggunakan amal, itu halus, pemasangannya juga beda. Pemasangannya kadang dicelupin saja di bahan lemnya, kemudian biarkan dia mengering gitu. Jadi banyak cara. Kadang juga kadang saya menggunakan spray gun gitu, spray gun di spoit dulu menggunakan kompresor atau banyak bahan yang di toko yang sudah jadi ya, itu bisa langsung di spoit. Pemasangannya halus bener, hasilnya juga kinclong. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, jika ada pertanyaan seputar pemasangan gold leaf ini atau Prada emas ya, silakan Anda komen di bawah tayangan ini. Silakan Anda komen,
Insya Allah sempat saya lihat akan saya jawab. Kita bisa sharing di dalamnya ya. Kita bisa sharing bagaimana seputar pemasangan golif atau di awal tayangan tadi pemasangan marmer. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.